Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya anak-anak ibu di rumah? Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi VLAN dan interVLAN. Apa sih itu VLAN? Kemarin sudah dibahas mengenai definisi dari VLAN itu sendiri, kemudian konfigurasi VLAN, dan saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai demo atau konfigurasi dari masing-masing VLAN dan interVLAN. InterVLAN sendiri yaitu merupakan metode satu network fisik yang dibagi menjadi beberapa domain, sehingga masing-masing network atau masing-masing PC tersebut dapat saling berkomunikasi antara VLAN satu dengan VLAN yang lainnya. Baik, langsung pada konfigurasi VLAN dan interVLAN. Yang pertama, kita di sini membuat topologi terlebih dahulu. Kenapa di situ menggunakan router? Karena kita ingin membuat VLAN. Kita ingin membuat interVLAN, dan router tersebut sebagai media penghubung antara masing-masing switch. Kemudian kita pasang daripada PC tersebut, kemudian dihubungkan dengan kabel strike. Untuk device yang sama menggunakan kabel cross, sedangkan untuk device yang berbeda itu menggunakan kabel strike yang sudah diajarkan pada kelas 10. Kemudian di sini kita memberi masing-masing IP pada masing-masing PC. Kemudian router dihubungkan dengan switch menggunakan kabel strike. Kemudian di situ kalian bisa memilih masing-masing fast Ethernet yang diinginkan. Di sini Ibu menggunakan fast Ethernet 23 untuk menghubungkan antara router dengan switch. Kemudian dihubungkan antara switch dengan PC menggunakan kabel strike. Kemudian switch dengan switch menggunakan kabel cross. Untuk switch dengan PC sendiri, kita juga dapat memberikan masing-masing fast Ethernet sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke. Selanjutnya, agar proses konfigurasi lebih mudah, maka kita perlu membuat list masing-masing IP pada PC tersebut. Dan kita bagi, di sini kita ingin membuat beberapa VLAN, atau kita ingin membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 dengan masing-masing divisi. Kenapa kita buat masing-masing divisi? Karena di sebuah perusahaan tidak mungkin masing-masing divisi dapat mengakses data yang sama. Misalnya untuk divisi marketing tidak mungkin dapat mengakses data daripada divisi keuangan, sehingga perlu dibuat masing-masing VLAN untuk membuat hak akses daripada user tersebut dan mampu berkomunikasi antara masing-masing divisi yang berbeda segmen. Kemudian di sini kita membuat divisi marketing, kemudian divisi manajemen, ada divisi IT dan divisi keuangan. Untuk VLAN 10 sendiri terletak di lantai 1 dan di lantai 2, VLAN 20 pun sama, terletak di lantai 1 dan di lantai 2. Kemudian kita beri masing-masing IP address pada masing-masing PC. Untuk VLAN 10 kita beri IP atau segmennya itu yaitu 1. Untuk VLAN 20 kita beri segmennya 2. Dimulai dari 192, 168, 1.1, kemudian 192, 168, 1.2, dan sampai dengan 192, 168, 1.4. Kemudian di VLAN 20
Kita mulai dari IP 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.4. Ya, ini kita beri masing-masing penomoran dari IP di masing-masing PC. Setelah melakukan penomoran IP di masing-masing PC, kita lakukan konfigurasi VLAN terlebih dahulu pada device atau perangkat switch, masing-masing switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita harus membuat topologi dan penomoran daripada IP address masing-masing device agar proses konfigurasi lebih mudah untuk diketahui. Apabila mengalami troubleshooting atau yang lain sebagainya, kita mampu atau kita dapat melihat bagian mana atau device mana yang belum dilakukan konfigurasi atau yang belum disetting. Kemudian kita bagi dua antara VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buat segmen masing-masing. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada masing-masing switch untuk membuat VLAN 10 dan VLAN 20 terlebih dahulu. Jika kalian ingin membuat konfigurasi routing ataupun switching menggunakan Cisco Packet Tracer terbaru pun juga bisa dilakukan, karena yang ibu gunakan ini adalah Cisco Packet Tracer versi lama, karena mengingat kalian yang menggunakan Cisco Packet Tracer versi lama agar lebih mudah untuk dimengerti. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi untuk membuat VLAN. Pada switch pertama, kita membuat VLAN 10 terlebih dahulu dengan memberi nama atau memberi host name-nya yaitu manajemen. Kemudian kita show VLAN-nya, apakah VLAN 10 sudah terdapat dengan nama manajemen. Kemudian kita beri port fast Ethernet dari VLAN 10 yaitu sesuai dengan kabel strike yang dihubungkan pada masing-masing PC VLAN 10, yaitu fast Ethernet 1 sampai dengan 2. Kemudian kita cek kembali apakah fast Ethernet tersebut sudah terhubung atau belum. Nah, ini dicek kembali untuk memberi port pada masing-masing PC sesuai dengan port Ethernet yang dihubungkan oleh kabel strike maupun kabel cross pada masing-masing device. Karena apabila tidak sesuai dengan kabel atau port masing-masing device, maka
proses tes ping pada masing-masing device tidak akan berjalan atau valid. Kemudian di sini kita buat VLAN 20 di mana dengan IP 192.168.2.1 pada lantai 1 dengan fast Ethernet 3 sampai 4. Kemudian kita pastikan kembali bahwa port dan VLAN tersebut sudah terkonfigurasi dengan melakukan syntax atau konfigurasi do show VLAN. Oke, untuk VLAN 10 dan VLAN 20 pada lantai 1 sudah terpasang atau sudah terpasang masing-masing IP-nya, kemudian sudah diberi akses port Ethernet-nya. Kemudian kita lanjut ke lantai 2, yaitu untuk membuat VLAN 10 kembali dan VLAN 20. Pada lantai 2, kita membuat VLAN 10 dengan nama atau hostname divisi marketing. Kemudian membuat fast Ethernet atau masing-masing port, yaitu fast Ethernet 5 sampai 6. Kemudian untuk VLAN 20 kita buat fast Ethernet 7 sampai 8. Dengan nama divisi yaitu divisi keuangan untuk VLAN 20. Nah, ini perlu dicek kembali untuk masing-masing VLAN yang dikonfigurasi pada switch pertama atau VLAN pertama dan VLAN kedua sudah benar-benar aktif atau up dengan port yang digunakan atau dipasang pada masing-masing kabel strike maupun cross. Kemudian kita melakukan mode terang pada masing-masing switch atau pada kedua switch. Mode terang ini dilakukan agar mode terang ini dilakukan agar masing-masing PC dengan satu segmen dapat saling terhubung atau berkomunikasi satu sama lain. Sehingga ketika kita melakukan tes ping, hasilnya berhasil. Ya, untuk switch pertama di sini sudah kita lakukan mode terang, kemudian dilanjut pada switch kedua kita lakukan mode terang kembali.
Untuk VLAN sendiri, kita membuat masing-masing PC dengan segmen yang berbeda tapi tidak bisa saling ngeping. Jadi untuk proses tasping dapat dilakukan pada segmen yang sama atau IP address yang sama dengan segmen yang sama. Kemudian di sini kita buat IP statik pada masing-masing PC sesuai dengan list yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan IP address dan juga subnet max. Di sini Ibu menggunakan IP classes /24 atau kelas C. Jika kalian ingin membuat IP dengan kelas A atau kelas B pun bisa, tidak masalah. Setelah kita melakukan pemasangan atau pemberian IP address pada masing-masing PC, kita melakukan tasping antara PC 1 dengan PC 2 dalam cakupan atau lingkup VLAN yang sama atau segmen yang sama. Misalnya PC 1 dihubungkan atau ditasping dengan PC 3 dengan VLAN yang sama, atau PC 4 dihubungkan dengan PC 2 dihubungkan dengan PC 8 pada VLAN atau segmen yang sama. Baik, di sini kita melakukan proses tasping pada PC pertama. Ya, hasilnya berhasil atau sukses. Kemudian kita lakukan lagi tasping pada VLAN 20. Oke, hasilnya sukses. Setelah itu kita melakukan konfigurasi interVLAN. Konfigurasi interVLAN sendiri dilakukan agar masing-masing VLAN 10 dan VLAN 20 dapat saling berkomunikasi atau terhubung satu sama lain. Proses konfigurasi interVLAN dilakukan pada device router. Untuk masing-masing device, baik switch maupun router ataupun PC, dapat kalian ubah sendiri namanya sesuai dengan keinginan kalian, boleh. Atau tidak ingin dirubah juga boleh. Nah, ini kita lakukan konfigurasi interVLAN pada device router.
pertama kita lakukan no shutdown dulu untuk mengaktifkan antara router dengan switch pertama yang dihubungkan menggunakan kabel strike. Menggunakan fast Ethernet 23 atau /23. Selanjutnya kita memberikan IP encapsulation.1q untuk mengaktifkan masing-masing IP network pada VLAN 10 dan VLAN 20. Pada VLAN 10 sendiri yaitu 0.10, kemudian VLAN 20 0.20. Kita beri IP encapsulation.1q. Untuk yang bagian ini di skip aja karena ini konfigurasinya di switch langsung ke router. Nah, ini kita cek terlebih dahulu untuk masing-masing IP atau masing-masing fast Ethernet yang terhubung pada VLAN 10 dan VLAN 20 untuk memastikan bahwa kondisi dalam keadaan up, tidak dalam keadaan down. Yang ingin kita berikan IP encapsulation.1q yaitu VLAN 10 dengan fast Ethernet 0.10, kemudian VLAN 20 dengan fast Ethernet 0.20. Kemudian di sini kita beri subnet max dan juga IP gateway dari masing-masing PC yang nantinya akan dipasangkan pada masing-masing PC secara statik. IP gateway-nya sendiri yaitu 192.168.1.254 dan 192.168.2.254. Subnet max-nya 255.255.255.0 seperti biasa pada kelas C.
Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi untuk encapsulation pada VLAN 20. Dengan IP gateway yaitu 192.168.2.254 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Kemudian ketika selesai memberikan IP encapsulation.1q, kita cek kembali pada show IP INTBR atau interface brief. Nah, kita pastikan bahwa IP dari encapsulation.1q tersebut telah aktif atau up, tidak terjadi down. Ya, di sini untuk do show IP interface briefnya menunjukkan bahwa pada fast Ethernet masing-masing VLAN 10 dan 20 sudah aktif atau up. Kemudian kita lakukan terang kembali pada masing-masing switch antara switch 1 dengan switch 2. Kenapa kita lakukan terang kembali? Karena kita melakukan routing atau konfigurasi dari interVLAN pada router, sehingga perlu dilakukan mode terang kembali pada masing-masing switch untuk menghubungkan segmen atau masing-masing IP yang berbeda segmen dapat saling terhubung atau berkomunikasi. Setelah melakukan interVLAN dan konfigurasi interVLAN dan konfigurasi VLAN, kita lakukan tes ping kembali pada masing-masing PC atau perangkat yang terhubung satu sama lain yang berbeda segmen. Kita tes ping apakah dia dapat melakukan masing-masing komunikasi atau transfer data atau tidak. Sebelum kita melakukan testing, kita memberikan IP default gateway terlebih dahulu secara statik pada masing-masing PC. Default gateway untuk VLAN 10 dengan segmen 1 yaitu 192.168.1.254. Seterusnya sampai pada PC terakhir. Kemudian untuk VLAN 20 sendiri kita beri default gateway-nya atau IP gateway-nya yaitu 192.168.2.254.
Setelah kita memberikan masing-masing IP configuration, kita dapat melakukan testing pada menu command prompt atau CMD. Kemudian di sini kita lakukan testing. Testing sendiri bisa dilakukan secara manual dengan melakukan testing pada IP, atau di Cisco Packet Tracer ini kita bisa melakukan testing secara otomatis dengan menekan tools yang ada di sini, yaitu gambar seperti kotak pesan atau message. Jika masing-masing device belum terhubung atau masih loading, kita lakukan fast forward di sebelah sini. Kemudian ketika sudah successful, maka konfigurasi dari interVLAN dan VLAN sendiri sudah berhasil dilakukan. Oke, ini review yang konfigurasi atau topologi yang dilakukan dari awal tadi. Dapat kalian praktikkan di Cisco Packet Tracer. Ketika semuanya sudah selesai atau sudah dapat melakukan testing pada masing-masing VLAN atau interVLAN, VLAN baik VLAN 10 maupun VLAN 20, maka konfigurasi tersebut sudah selesai. Atau masing-masing PC dapat melakukan komunikasinya masing-masing dan dapat saling terhubung satu sama lain. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada konfigurasi VLAN dan interVLAN. Baik, itu adalah demo daripada VLAN dan interVLAN yang dapat kalian lakukan atau kalian praktikkan di
masing-masing perangkat kalian atau tools kalian masing-masing. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.